Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Wah, ini belum mulai sudah banyak yang raise hand ya, tampaknya sangat antusias sekali peserta Zoom kita malam hari ini dan sekarang sudah mencapai hampir 300 partisipan. Wah, ayo silahkan Bapak dan Ibu sekalian jika masih ada timnya atau teman-teman lainnya yang belum bergabung di Zoom malam hari ini, silahkan segera di-invite karena acara akan kita mulai. Nah, sebelum mulai, izinkan saya untuk menyampaikan tata tertib yang perlu dipatuhi selama acara ini berlangsung. Dimohon untuk tidak men-share link apapun di kolom chatting dan juga jika ingin menyalakan video harap menggunakan pakaian yang sopan. Oke, malam hari ini kita kehadiran narasumber yaitu seorang V5 Royal Q Indonesia yang mana beliau ini memang sudah tidak asing lagi di dunia networking dan sudah biasa meratakan Nusantara. Luar biasa ya. Kita tidak usah berlama-lama lagi, mari kita belajar lebih banyak lagi apa itu Royal Q dari Mr. Mirwan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Halo Mr. Mirwan, apakah sudah di sini bergabung dengan kita? Selamat malam Pak Mirwan. Apakah Pak Mirwan sudah hadir? Mari kita lihat. Nah, ini saya lihat juga sudah ada 309 peserta ya. Dari mana-mana sudah hadir, dari Kalimantan, dari Marangkayu, Surabaya, dari mana lagi? Tangerang, Lampung, Jogja, dari Cepu, Jombang, Duri. Ini kan ada siapa ini? Ada dari Manokwari, Bapak Usman, kemudian Ambon juga Bapak Frans. Wah, rame ya. Dari Jember juga Mbak Vivi. Halo. Mbak Putri dari Kediri, Tulung Agung, Jombang, Mojo Agung. Mana suaranya? Katanya. Ayo, mana nih rombongan Kediri suaranya? Sekali lagi coba kita panggilkan apakah Pak Mirwan sudah ada di Zoom. Selamat malam Pak Mirwan. Halo. Oke, mungkin kita masih menunggu karena hari ini Pak Mirwan ini luar biasa ya teman-teman. Jadi beliau memang lagi sibuk sekali terbang dari satu tempat ke satu tempat, tapi masih menyempatkan waktunya untuk sharing kepada kita semua apa itu Royal Q ya. Kemudian ada siapa lagi? Ada Bunda Lina dari Darmas Raya. Wah, Assalamualaikum Bunda Lina. Kemudian ada dari Bengkulu. Siapa lagi nih? Kita lihat, wah rame ya. Luar biasa, sudah ada 332. Ada Mbak Elita Jogja hadir. Wah, dari Hong Kong. Terus dari mana lagi? Dari Anton, ada Kang Anton Garut. Kelungkung Bali hadir. Nengah Sudika, siapa lagi nih? Dari Jakarta, Anam Chuan. Wah, sekarang banyak ya. Oh, ini sudah hadir. Halo, selamat malam Pak Mirwan. Halo, selamat malam Ibu Istia. Mudah-mudahan sudah selesai makannya ya Pak Mirwan ya. Alhamdulillah sudah selesai Mbak. Silakan. Ya, terima kasih ya Pak Mirwan ya sudah menyempatkan waktu untuk sharing terkait Royal Q. Meskipun hari ini sangat padat ya, mudah-mudahan tetap fit dan terjaga staminanya. Siap, terima kasih Ibu Istia. Oke, teman-teman semua, selamat malam. Luar biasa hari ini saya sedang berada di Bengkulu nih teman-teman semua. Baru sampai pesawatnya delay ya. Baik, malam hari ini kita akan sharing ya, kita akan belajar bersama tentang Royal Q. Seperti apa itu Royal Q? Nanti kita akan belajar bersama pada malam hari ini teman-teman semua. Baik, teman-teman, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di era digital ini sangat berkembang sekali teman-teman ya, sangat berkembang sekali. Kemudian di samping berkembangnya era digital, ada juga sesuatu yang melanda dunia, yaitu adalah pandemi teman-teman. Nah, banyak usaha teman-teman kita yang saat ini sedang jatuh dan tidak tahu harus berbuat apa, memperbaiki usahanya. Nah, sekarang pada malam hari ini kita bersyukur sekali teman-teman kita mengundang di Zoom kita malam hari ini ya. Mereka ingin menawarkan sebuah solusi teman-teman ya. Teman-teman kita ini menawarkan sebuah solusi di mana solusi ini sangat tepat sekali, sangat baik sekali karena kami mengambil sekitar kurang lebih 5 bulan yang lalu ya, 5 bulan yang lalu dan hasilnya sangat luar biasa. Nah, solusinya seperti apa teman-teman? Oke. Mari kita lihat bersama ya. Next, Pak Riko. Oke, teman-teman.
di era digital ini kita mengenal sebuah aset ya. Masih banyak di antara kita pasti masih belum mengenal tentang cryptocurrency ini. Nah, cryptocurrency ini kan ada namanya crypto aset. Ya kalau kita di Indonesia sebenarnya lebih dikenal dengan crypto aset. Kalau di dunia lebih dikenal dengan sebagai cryptocurrency. Tapi pada umumnya ini adalah aset yang sangat berharga, sama seperti yang sering saya sampaikan teman-teman bahwa di dalam tanah itu ada emas, kalau di dalam internet ada crypto aset atau ada cryptocurrency, teman-teman. Jadi ketika teman-teman paham tentang cryptocurrency, tanpa diajak masuk di Zoom pun pasti akan teman-teman cari bagaimana sih cryptocurrency itu dan bagaimana mendapatkan keuntungan dari cryptocurrency itu sendiri, teman-teman. Ya, sama seperti ketika teman-teman melihat sebuah tambang emas ya. Ketika kita menemukan sebuah tambang emas, orang buru-buru ke sana untuk pergi menambang di sana atau pergi mencari keberuntungan di sana, teman-teman. Begitupun di dunia cryptocurrency ini, ya. Jadi bahkan presiden kita sendiri menawarkan, teman-teman, menyampaikan kepada para pemuda untuk betul-betul memahami ini, mengenal cryptocurrency karena perubahan itu begitu cepat, ya. Sangat cepat sekali perubahan itu. Nah, crypto aset ini yang dimaksud, teman-teman, adalah sesuatu yang sangat berharga, yang suatu saat kalau teman-teman simpan, teman-teman pahami, ini akan membuat perubahan dalam hidup teman-teman semuanya. Seperti yang kami alami sekarang, teman-teman. Jadi, nah seperti ini, teman-teman. Seperti apa itu cryptocurrency-nya? Oke, mari kita lihat bersama. Nah, kalau sebahagian teman-teman pasti saya rasa sudah mengenal, karena cryptocurrency ini pertama kali muncul tahun 2009, teman-teman. Tahun 2009, di mana waktu itu pertama kali namanya salah satu kripto muncul namanya Bitcoin. Seperti apa sih cryptocurrency itu? Nah, cryptocurrency ini adalah sebuah komoditi digital atau aset digital yang teman-teman bisa miliki dan bisa simpan, bahkan bisa menjadi sebuah tabungan di masa depan, teman-teman. Ya, kemudian cryptocurrency ini sifatnya dia desentralisasi, teman-teman ya. Jadi dia tidak tidak dimiliki oleh satu negara pun, ya. Dan dia tidak bisa tidak bisa dikontrol oleh siapapun. Tapi ini bisa dilihat oleh siapapun, ya. Teman-teman bisa cek, siapapun yang mau cek itu ada semua di blockchain-nya, ya. Kemudian berikutnya, teman-teman, sifatnya ini adalah peer to peer, ya, langsung dari orang ke orang. Nah, di zaman sekarang, teman-teman, di mana pasar global ya, pasar bebas, orang bisa berbisnis dengan sangat mudah dengan adanya cryptocurrency ini. Kenapa? Karena ini bisa dipakai sebagai alternatif alat bayar juga, teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya kita punya rekan bisnis di luar negeri sana, mau kirim uang subuh atau mau kapan saja, itu dari orang ke orangnya, bisa langsung, teman-teman, bisa peer to peer. Kemudian berikutnya, sangat aman, mudah, dan tidak dibatasi oleh teritorial. Mau kirim ke negara mana saja nggak masalah, dalam jumlah berapa saja nggak ada masalah, teman-teman. Nah, itu kelebihan daripada cryptocurrency ini atau sebuah crypto aset ini. Baik, next, Pak Riko. Nah, ada beberapa contoh cryptocurrency yang ditampilkan di sini, teman-teman. Ini hanya sebagian. Dari 2009 sampai sekarang, yang diawali oleh Bitcoin, hari ini sudah ada, kalau kita cek di Coin Market Cap, ini ada by data, teman-temannya, itu lebih dari 14.000 jenis yang teman-teman boleh pilih, ya. Dan ingat, ada beberapa kripto yang sangat menarik, teman-teman, yang lagi viral, kita bisa lihat di dunia sosial ya. Nah, misalnya salah satunya ya seperti kita kenal bersama Bitcoin yang dari 2009, kemudian ada BNB, ada Doge, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita cek di CoinMarketCap, teman-teman, itu sangat luar biasa. Kenapa kita mesti memahami tentang cryptocurrency ini? Ya, oke, mari kita cek bersama, teman-teman, di CoinMarketCap. Jadi, setelah kami sharingkan ini, nanti Bapak Ibu, teman-teman, silahkan bisa cek di CoinMarketCap untuk mengetahui by data apa betul apa yang di-sharingkan sama teman-teman kita di sini ya. Nah, ini cryptocurrency jenis-jenisnya ini, teman-teman. Di urutan pertama ada Bitcoin, ada Ethereum, Binance ya. Nah, kalau kita lihat perputaran uang yang ada di dalam, teman-teman, itu sangat menarik sekali, sangat luar biasa sekali. Kita bisa cek ke atas lagi, Pak Riko, bisa ke atas, share ke atas. Itu ada 14.000 jenis kripto, dan luar biasanya di sini ada, kalau kita
lihat perputarannya ya, ini market cap. Kalau kita cek dalam 24 jamnya, volume dari cryptocurrency ini bisa digeser sedikit. Oke. Nah, sekitar luar biasanya 90, waduh luar biasa teman-teman. Ini lebih dari 1000 triliun perputaran uang yang ada di cryptocurrency ini teman-teman. Jadi sangat potensi sekali buat kita untuk mengenalnya. Ya, sangat potensi sekali buat kita untuk mengenal, apalagi di saat masa sulit seperti ini, teman-teman mungkin lagi susah mau mencari peluang apa, mau buka usaha apa. Nah, sekarang ada sebuah bidang usaha, ada sebuah bidang dalam dunia perdagangan yang kita kenal di cryptocurrency ini sangat menarik dan sangat layak untuk kita kerjakan teman-teman, karena ini prosesnya sudah sangat mendunia sekali. Oke, next Pak. Selanjutnya. Oke, nah melihat dari perputaran uang yang ada di cryptocurrency tadi, teman-teman, ada sekitar 1000 triliun lebih. Kalau kita kalkulasikan tadi sekitar 1400 triliun. Artinya apa? Ada uang besar di sana, teman-teman. Nah, ketika ada uang besar seperti ini, berarti ada peluang di sana. Nah, minimal bagaimana sih caranya untuk supaya kita bisa kecipratan sedikit dari ribuan triliun tadi, teman-teman? Nah, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan dalam dunia cryptocurrency untuk mendapatkan keuntungan. Yang pertama ada namanya mining, teman-teman, atau menambang. Jadi teman-teman boleh menambang ketika teman-teman punya alat, ya. Kita tinggal koneksikan dengan komputer kita, kemudian listriknya tidak boleh mati dalam 24 jam. Nah, kalau teman-teman mau cari alatnya, banyak bisa dijual di toko, ada di Tokopedia, ya, banyak orang jual mesin mining, teman-teman. Nah, kalau kita tidak punya alat, ada cara yang kedua, teman-teman. Cara yang kedua adalah staking. Nah, staking ini saya sederhanakan dia seperti kayak deposito, teman-teman. Kita beli dalam jumlah tertentu, terus kita simpan dalam waktu tertentu, ya. Kemudian ada yang ketiga, namanya holding. Nah, holding ini bagi teman-teman yang kuat menahan, bagi teman-teman yang kuat menyimpan asetnya, ini sangat berharga sekali, teman-teman. Kenapa saya bilang berharga sekali? Karena ketika kita mau menyimpan 1 tahun, 2 tahun, kita akan lihat pertumbuhan nilai aset kita itu sangat besar sekali. Salah satu contoh yang saya bisa perlihatkan BNB ini, teman-teman. Ada koin BNB namanya yang dimiliki oleh Binance. Itu tahun 2017 cuman harga 1.300 per satu BNB. Nah, hari ini teman-teman, hari ini kalau kita cek di CoinMarketCap, ya, BNB ini harganya kemarin cuma 1.300. Hari ini kalau cek di market cap, kalau dirupiahkan kurang lebih sekitar 8 jutaan lebih, bahkan sampai 9 jutaan per satu BNB. Artinya apa? Uang 1 juta dalam 4 tahun yang lalu, kalau teman-teman belikan BNB, uang 1 jutanya hari ini menjadi 5 miliar. Jadi sesuatu yang tidak mungkin, ya, sesuatu yang mungkin teman-teman berpikir, bisa nggak ya saya jadi miliarder misalnya, ya, termasuk saya, teman-teman. Bisa nggak saya jadi miliarder? Ternyata bisa, teman-teman, dengan adanya potensi yang dimiliki oleh cryptocurrency ini. Tinggal kita mau cari di yang mananya, mau di mining kah, mau di staking, di holding. Cuman saran kami, teman-teman, di samping kita melakukan holding atau melakukan staking, ada cara yang tercepat untuk mendapatkan keuntungan. Nah, cara yang tercepat untuk mendapatkan keuntungan di sini dari cryptocurrency adalah cara yang keempat, yaitu trading, teman-teman. Loh, kenapa trading? Ya, karena trading ini kita bisa untung dalam beberapa menit ke depan. Karena trading ini artinya adalah kita berdagang, teman-teman, jual beli. Dalam perjalanan cryptocurrency ini, nilainya itu fluktuasi, teman-teman. Naik, turun, naik, turun. Ketika turun kita beli, naik kita jual. Itulah namanya perdagangan. Kita jual beli, teman-teman. Nah, jadi trading kripto itu sangat menarik dibandingkan dengan trading yang lain. Kalau trading yang lain kan seperti kayak trading saham, ya, mau trading forex itu juga boleh. Itu pilihan. Tapi kenapa kami menyarankan di kripto, teman-teman? Karena minimal kita bisa risikonya sangat kecil lah kalau saya melihat, karena kita tidak ada risiko yang namanya kehilangan uang, teman-teman. Nah, kemudian cara kerja trading di kripto ini yang pertama adalah kita harus memiliki dulu akun exchange-nya, teman-teman. Sama halnya kalau Bapak Ibu atau teman-teman mau beli baju di Lazada, berarti harus punya dulu akun Lazadanya, karena itu di situ adalah marketplace-nya. Jadi kita buat dulu marketplace atau berupa platform exchanger.
kemudian kita deposit di sana di exchangernya, lalu kita membeli aset yang kita mau perdagangkan tadi. Ketika ada yang turun kita beli, ketika naik kita jual lagi. Nah, cuman di sini teman-teman, trading ini ada dua yang bisa kita lakukan. Ada secara ada secara manual, ada secara auto. Nanti akan jelaskan sebentar. Nah, di sini kita butuhkan juga menganalisa market. Ya, jangan sampai kita belinya di saat harga sedang naik, kemudian menjualnya di saat harga sedang turun. Berarti kita tidak berdagang namanya, karena prinsip orang berdagang adalah mencari keuntungan, ya, atau mencari profit. Jadi beli di saat harga turun, kemudian jual di saat harga naik. Jangan dibalik ya, teman-teman. Nah, ini ada beberapa platform yang teman-teman bisa download ya di aplikasi. Salah satunya adalah Binance, market nomor 1 dunia. Kemudian toko kripto, kalau kita di Indonesia ada toko kripto dengan Indodax. Kemudian ada Huobi, market nomor kedua di dunia. Itu teman-teman boleh download, kemudian register dulu di sana. Setelah register, silakan deposit untuk melakukan jual belinya. Oke, next Pak Riko. Oke, nah teman-teman, berbicara mengenai trading atau perdagangan, di dalam dunia kripto ada dua cara teman-teman. Yang pertama adalah dengan cara manual. Nah, cara manual ini tentu tidak semua orang bisa lakukan. Kenapa? Karena ada beberapa yang kita butuhkan kalau kita ingin trading secara manual. Yang pertama kita butuh emosi yang stabil dulu teman-teman. Kita tidak boleh di saat lagi galau dan lain sebagainya itu tidak boleh trading. Nanti nggak bisa profit jadinya. Kemudian butuh waktu untuk menganalisa, ya. Butuh jam terbang. Kita butuh belajar dulu teman-teman. Butuh kesabaran dan ketepatan dalam membuat keputusan. Terus kita selalu harus update informasi karena harga di kripto itu bisa berubah kapan-kapan saja. Bisa dalam 1 menit ke depan bisa berubah, bisa 5 menit, bisa 1 jam ke depan bisa berubah harganya. Jadi kita harus selalu update informasi ya teman-teman. Itu kalau kita mau melakukan secara manual. Artinya apa? Trading secara manual tidak semua orang bisa lakukan teman-teman. Nah sekarang kami ingin memberikan solusi seperti di awal tadi teman-teman. Ada sebuah solusi untuk masuk dalam dunia perdagangan di kripto dengan cara yang simple, dengan cara yang mudah, dan semua orang bisa lakukan, tinggal mau atau tidak gitu loh teman-teman. Nah, apa itu teman-teman? Yaitu dengan cara trading secara auto. Kita menggunakan sebuah artificial intelligence atau sebuah kecerdasan buatan teman-teman. Yaitu kegiatan trading yang diwakili sebuah alat bantu software yang bekerja selama 24 jam. Nah, di sini yang menarik. Jadi yang tadinya orang yang tidak tahu trading, tidak tahu menganalisa market, nah dia tinggal memakai alat bantu ini teman-teman. Nah ini yang kami ingin kenalkan ke teman-teman sebagai solusi tadi. Kelebihannya apa? Nah kelebihannya adalah alat bantu ini bisa melakukan trading 24 jam teman-teman. Kemudian tanpa analisa. Jadi kalau teman-teman tidak tahu menganalisa market, tidak usah khawatir karena sudah diwakili oleh si robot tadi. Kemudian kita bisa melaksanakan aktivitas yang lain, auto monitoring secara real time, lebih stabil, aman dan nyaman. Oke, nah lanjut. Jadi sangat simpel teman-teman, sangat simpel sekali yang kami ingin berikan solusi pada malam hari ini. Mudah-mudahan solusi ini bisa merubah kehidupan kita yang saat ini sedang terpuruk teman-teman ya, yang saat ini sedang kurang bergairah ekonominya. Lewat malam hari ini insya Allah bisa berubah teman-teman. Kami akan memperkenalkan sebuah toolsnya yaitu namanya Royal Q. Nah Royal Q ini adalah the best crypto trading bot saat ini teman-teman. Sebuah robot crypto terbaik saat ini. Ya, oke, next Pak. Nah inilah alat bantu yang teman-teman bisa gunakan. Ya, teman-teman bisa gunakan untuk membantu melakukan perdagangan secara real time 24 jam walaupun teman-teman sedang istirahat atau sedang tidur, dia tetap bekerja dan tidak minta cuti teman-teman. Nah aplikasi ini aplikasi trading khusus cryptocurrency ya teman-teman, dan menggunakan teknologi tinggi dan memiliki kecepatan untuk melakukan auto trading di platform exchanger terbesar di dunia. Auto trading 24 jam, 7 hari tanpa henti, kemudian bukan sistem ROI. Jadi menariknya di sini teman-teman, kita tidak perlu lagi mempercayakan modal kita atau aset kita ke orang lain. Karena dengan memakai Royal Q ini, modal kita bisa pegang sendiri, bisa kelola sendiri. Ya.
Kemudian murni bot trading, jual beli cryptocurrency dengan profit sharing 80-20%. Nah, jadi kita tinggal berbagi dengan robotnya teman-teman. Karena dia yang bekerja 24 jam, jadi setiap kita profit 80% buat kita, 20% buat Royal Q. Ya. Kemudian hampir tidak ada resiko dengan menggunakan robot trading Royal Q. Nah, ini yang namanya ada resiko yang kadang orang tidak bisa tidak bisa hindari. Misalnya bisa kehilangan uang, teman-teman ya. Nah, kalau di cryptocurrency ini kita paling ada resikonya. Resikonya apa? Yaitu ketika kita membeli di saat harga sedang naik ataukah kita tidak melakukan money management. Nah, ini resikonya teman-teman. Kalau kita tidak melakukan money management menggunakan Royal Key, resikonya ada. Ya, yaitu dengan cara floating. Tapi ketika teman-teman memakai money management, itu akan terhindar dari risiko floating. Nanti kami akan jelaskan apa itu money management di malam malam Sabtu ya, teman-teman, ada khusus untuk trainingnya. Nah, oke, next Pak. Selanjutnya. Nah, Royal Q ini menariknya teman-teman, ini sudah masuk di Play Store sama iOS. Jadi salah satu aplikasi, ini teman-teman ya, saya sedikit cerita sebentar. Di luar sana banyak aplikasi atau banyak artificial intelligence yang teman-teman lakukan. Tapi secara pribadi saya dan teman-teman yang lain itu mungkin sudah pernah memakai ya sebelum ada Royal Key. Sama dengan saya sudah pernah menggunakan robot selain dari Royal Key sebelumnya. Tapi yang terjadi adalah rentan yang namanya error, teman-teman. Rentan error. Jadi makanya kenapa sebuah aplikasi tidak semua bisa masuk di App Store ya, di iOS tidak semuanya. Karena dia harus lolos uji dulu, apa betul ini kuat atau enggak. Karena di market Play Store-nya ada, di market iOS-nya juga harus ada. Artinya servernya memang harus betul-betul kuat. Nah, menariknya Royal Key sudah ada di sana, sudah ada di iOS dan sudah ada di Play Store. Ketika sebuah aplikasi sudah ada di sana, teman-teman, sudah ada di iOS, itu salah satu tanda bahwa dia sudah lolos uji. Artinya memang servernya kuat. Oke, next. Supaya banyak robot biasanya error-error, sedikit-sedikit error-error gitu teman-teman. Nah, lanjut. Oke, ini partnership dari Royal Q teman-teman. Nah, partnershipnya ada Binance sama Huobi. Nah, menariknya di sini adalah Binance market nomor 1 dunia, sementara Huobi adalah market nomor 2 dunia. Kenapa Royal Q memilih Binance sama Huobi? Karena Royal Q targetnya adalah global, teman-teman. Ya, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di satu negara, tapi global. Artinya dia memilih market yang besar, teman-teman. Dia memilih market yang besar untuk melakukan trading di sana. Oke, next Pak. Selanjutnya. Nah, oke, keuntungan apa sih yang kita dapatkan ketika menggunakan Royal Q? Oke, baik, ini ada beberapa keuntungan yang kita bisa dapatkan, teman-teman. Yang pertama, harga sewa dari Royal Q ini sangat murah, yaitu cuma $120 per tahun. Artinya cuma $10 per bulan, atau kalau dirupiahkan kurang dari Rp5.000 per hari. Lebih besar biaya kopinya. Atau kalau teman-teman yang masih merokok hari ini masih besar biaya rokoknya, seperti Bang Adari bilang ya. Oke, kemudian ada tinggal kita koneksikan APK-nya. Ya, APK-nya dari Royal Q dengan Binance. Oke, selanjutnya selanjutnya dia bekerja otomatis 24 jam, teman-teman. Kemudian full averaging, belinya secara bertahap. Kemudian potensi profitnya itu luar biasa karena robotnya ini tidak akan menjual ketika tidak untung, teman-teman. Nanti untung baru dia akan menjual. Oke, next Pak. Itu beberapa keuntungan ketika kita menggunakan Royal Q-nya. Nah, ini ada fitur-fitur Royal Q. Nanti kita bisa download aplikasinya, teman-teman, setelah Zoom malam hari ini. Hubungi para pengundangnya, download aplikasinya untuk melihat semua fiturnya yang ada di dalam.
nanti bisa belajar secara langsung kepada para pengundangnya. Ini fungsinya apa sih? Ada one shoot, ada cycle dan lain sebagainya. Ada beberapa menu yang ada di dalam, bisa dipelajari bersama. Oke, next. Nah, ini setting dan logic kerja robot Royal Q-nya, teman-teman. Oke, sedikit saya bercerita sedikit tentang logic kerjanya ya. Jadi Royal Q ini menariknya apa? Menariknya kita bisa intervensi, teman-teman. Jadi bisa melakukan secara transaksi manual, bisa juga dilakukan secara otomatis. Nah, bagi teman-teman trader yang suka trading, ini sangat bagus sekali dan sangat mudah untuk digunakan. Karena betul-betul membantu bagi para trader secara manual, kalau dia mau fungsikan secara manual. Bagi teman-teman yang pemula, mau pakai secara otomatis juga sangat mudah, teman-teman. Tanpa harus kita kontrol dan tanpa harus kita analisa market lagi. Nah, berikutnya transaksinya bisa secara cycle dan bisa one shot. Ya bisa satu kali penjual atau bisa berkali-kali jual beli di dalam. Kemudian averaging sama martingale. Averaging ini artinya dia membelinya secara bertahap. Jadi menariknya teman-teman, dia tidak langsung membelikan semua kita punya modal, tapi dia belinya secara bertahap. Kemudian ada sistemnya martingale kalau kita mau melakukan pembelian ganda ketika melakukan penurunan. Kemudian take profit mengikuti trend market, setting robot 100% profit. Seperti yang saya katakan tadi, robot tidak akan menjual ketika tidak profit. Oke, next. Oke, ini selanjutnya teman-teman, ini contoh cara kerjanya dari Royal Q. Nah, misalnya ketika teman-teman melakukan pembelian ya dengan take profit 1,3%. Nah, setelah robotnya Royal Q sudah mencapai take profit 1,3, dia tidak langsung menjual, teman-teman. Dia mencari dulu harga tertingginya di mana. Ketika harga itu naik 2%, dia masih memburu nih harga tertingginya di mana. Selama ketika belum koreksi 0,3%, berarti robotnya belum melakukan penjualan. Artinya apa? Walaupun 1,3% kita lakukan take profit, tapi profitnya bisa menjadi 2% atau bahkan bisa lebih daripada itu, teman-teman. Nah, selanjutnya, jadi callback ini fungsinya dia membaca, teman-teman, ketika ada koreksi ya. Oke. Nah, bagaimana kalau dia turun? Nah, kalau dia turun, teman-teman, misalnya turun 3%, maka Royal Q robotnya akan melakukan pembelian secara martingale tadi. Jadi kalau pertama dia beli $10, berikutnya dia belinya $20. Selanjutnya pun seperti itu. Minus 5%, minus 10%, dia akan melakukan pembelian 8 kali. Artinya ketika sudah naik sedikit saja, maka dia sudah bisa melakukan take profit. Karena dia melakukan pembelian secara martingale tadi di bawah. Nah, take profitnya walaupun tidak kembali ke harga awal pembelian, teman-teman. Oke, next. Next, Pak. Oke, nah teman-teman yang pemula, yang belum tahu cara setting robotnya, belum tahu cara averaging dan martingale-nya tadi, cara kerja dari Royal Q. Nah, sekarang ini kita siapkan dari Royal Q Indonesia ada solusi copy trade, teman-teman. Nah, ini menariknya juga dari Royal Q-nya, karena di dalam menu tersebut ada copy trade. Jadi yang sama sekali awam, yang belum tahu, bisa tinggal follow dari beberapa trader yang ada di dalam. Yang kami sarankan di sini ada salah satunya namanya Royal Q Indonesia. Ini dari support system kita, teman-teman ya. Jadi tinggal kita follow saja. Oke, next. Nah, ini contoh testimoni, teman-teman, dari hasil profit yang didapatkan oleh Royal Q-nya. Nah, di sini ada yang memberikan hasil bahkan sampai ribuan dolar per hari, ada ratusan dolar per hari, ada puluhan dolar per hari. Tergantung dari mana? Tergantung dari besar kecilnya modal teman-teman. Ya, karena modal seperti tadi di awal, teman-teman simpan sendiri ya. Oke, selanjutnya. Nah, teman-teman, yang saya jelaskan di awal tadi adalah pasif income ya, pasif tanpa harus ngapa-ngapain. Ketika teman-teman ada modal, silahkan. Nah, selain itu ada tambahan program yang diberikan dari Royal Q. Ada namanya afiliasi program. Ini sebagai bonus tambahan bagi teman-teman yang ingin bonus tambahan atau yang
mungkin mau trading tapi modalnya kurang. Nah, ini bisa dipakai program kedua, yaitu afiliasi program. Seperti apa sih afiliasi program itu? Oke, selanjutnya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi Royal Q memberikan kesempatan buat teman-teman untuk melakukan afiliasi program, dan menariknya ada afiliasi reward hingga 74 USDT yang akan diberikan bagi teman-teman yang mau melakukan afiliasinya. Kemudian ada sharing profit, robot trading hingga 60%, dan tidak ada beban sistem. Oke, next. Nah, seperti ini teman-teman, sangat simpel sekali ya. Afiliasi reward yang diberikan dari Royal Key. Nah, kembali lagi saya katakan, itu tadi buat teman-teman yang masih kurang modal trading, ataukah yang memang mau tambahan modal teman-teman ya. Ini ada namanya rank V1, bagi teman-teman yang sudah aktif robotnya, menyewa $120 selama setahun, berarti sudah V1. Nah, selanjutnya ada namanya VIP2, peringkat V2, yaitu bagi teman-teman yang sudah berhasil mereferensi 3 orang. Ya. Dan dari 3 orang ini, ada 20 yang sudah direferensi dari teman 3 orang tadi. Ataukah kita yang langsung referensi 20 orang juga boleh. Maka di sini kita naik V2, ada bonus affiliate-nya adalah 40 USDT teman-teman. Atau boleh dikata sekitar 500 lebih lah kalau dirupiahkan teman-teman ya. Selanjutnya ada namanya VIP3. Caranya bagaimana? Jadi saya cuma jelaskan sekilas ya teman-teman, nanti bisa ditanya lebih detail kepada pengundangnya malam hari ini teman-teman. Nah, V3 ini cukup referensi 5 robot. Terus dari 5 teman atau 5 yang menyewa robot ini, cukup 3 diantaranya kita bantu naik ke VIP2. Selanjutnya dalam tim kita ada 100 robot yang sudah aktif. Maka kita naik V2, kita dapat bonus affiliate 50 USDT. Nah, selanjutnya ada namanya V4. VIP4 ini cukup referensi 8 orang atau 8 robot teman-teman. Dan 3 di antara 8 ini kita bantu naik ke VIP3. Selanjutnya dalam tim ada 300 robot. Kita akan dapatkan bonus affiliate-nya 60 USDT, dan posisi kita sudah naik ke posisi VIP4. Selanjutnya posisi V5. Posisi P5 cukup mereferensi 12 robot atau 12 orang teman-teman. Terus 3 di antara 12 ini kita bantu naik ke VIP4, dan dalam tim kita ada 800 robot dalam tim organisasi bisnis kita teman-teman ya. Nah, di sini bonus affiliate-nya 65 USDT. Terus berikutnya ada terakhir ya V6 teman-teman. Ini puncak karirnya bagi yang ingin berkarir. Yaitu cukup referensi 20 bot atau 20 orang. Kemudian 3 diantaranya kita bantu naik VIP 5. Selanjutnya dalam organisasi bisnis kita ada 1.500 orang. Nah, di sini kita akan dapatkan bonus affiliate-nya secara langsung kalau kita mereferensi orang baru ya, 70 USDT teman-teman. Nah, itu menariknya dari program afiliasi yang ditawarkan dari Royal Q-nya. Oke, next Pak. Nah, selanjutnya, jadi menariknya dari Royal Q teman-teman, ini kita tidak men-sharekan sebuah program ke orang dengan putus ya, tetapi kita akan dapatkan bonus sharing profit ya. Seperti apa ini sharing profit teman-teman? Nah, seperti ini teman-teman. Jadi 100% setiap profitnya orang itu masuk di Binance, jadi tidak ada masuk di Royal Q-nya. Nah, bagaimana cara robot mengambil 20%-nya? Di situ kita akan simpan simpan minimal $10 lah teman-teman di Royal Q kita, karena di sana dia mengambil 20%-nya. Nah, menariknya lagi, 20% jatahnya robot tadi Royal Q, dia akan berikan ke kita lagi dari posisi P1 sampai ke P6, dibagi secara real time teman-teman. Yang 20% tersebut. Ya. Nah, ini pembagiannya seperti ini. Rank V1 dapat 20%, rank V2 dapat 30%, rank V4 dapat 40% dari 20%, rank V4 50% dari 20%, rank V5 55% dari 20% jatahnya robot, yang rank V6 60% dari 20% jatahnya robot tadi. Jadi Royal Q berbaik hati lagi teman-teman. Yang seharusnya jatahnya 20% tadi, dia berikan lagi ke kita bagi teman-teman yang aktif ya. Oke, selanjutnya
Nah, ini ada lagi satu teman-teman. Ini yang teman-teman kita sedang kejar semuanya, yaitu peringkat rank V6 atau VIP6 teman-teman. Kenapa? Karena di sini kita akan dapatkan global dividend aktivasi bot seluruh dunia teman-teman. Syaratnya bagaimana? Untuk mendapatkan global dividend ini yaitu memiliki satu VIP 6 ya, diberikan setiap pukul atau jam 2.00 dini hari teman-teman. Nah, menariknya apa di sini teman-teman? Artinya siapapun orang yang menggunakan Royal Key di dunia yang melakukan aktivasi, maka kita akan dapatkan 10 USDT dibagi ke berapa V6 yang ada di dunia teman-teman. Terus yang kedua ada namanya global dividend atau sharing profit ya. Nah, sharing profit di sini kita akan dapatkan 10% dari sharing profit trading seluruh dunia. Siapapun yang trading dan siapapun yang profit, maka kita akan dapatkan 10%-nya. Diberikan setiap 1 bulan sekali. Oke, selanjutnya. Nah, ini contoh atau testimoni afiliasi bagi teman-teman yang menjalankan Royal Q. Nah, diantaranya ada yang menghasilkan sampai dengan ya ratusan dolar per hari, ada ribuan dolar per hari, bahkan ada sampai puluhan ribu dolar per hari, teman-teman. Itu semua didapatkan dari mana? Dari program afiliasinya. Kenapa saya bilang tadi program afiliasinya menarik? Karena robot bukan robot kita, modal bukan juga modal kita, tetapi kita juga bisa dapat dari bonus sharingnya, teman-teman. Oke, are you ready to be rich, teman-teman? Apakah Anda siap kaya? Nah, saat ini kita melihat bagaimana caranya supaya kita bisa menguasai dalam dunia digital. Ya, sekarang ini kita masuk di eranya dan bisnis kita sekarang bergerak di bidang online, teman-teman. Berarti kita sudah masuk di dalamnya. Terus yang kedua, produk pasti digunakan. Kenapa pasti digunakan? Karena kita kenal cryptocurrency ini bukan hanya satu negara saja yang sudah tahu, tapi ini sudah mendunia, teman-teman. Semua orang pasti butuhkan kenyamanan. Semua orang pasti butuhkan kemudahan. Ketika ada yang mudah, ngapain yang sulit? Pasti itu yang dalam pikiran mereka, teman-teman. Kemudian transformasi kebiasaan. Ketika orang sudah terbiasa nyaman, mereka akan terbiasa menggunakan. Kemudian menguasai pasar trading kripto. Blue Ocean Market artinya market kita sangat biru, teman-teman. Omset stabil dan terus naik. Selanjutnya kekuatan massa untuk membangun kerajaan raksasa bisnis Anda, teman-teman, lewat Royal Q. Oke, selanjutnya. Nah, bagaimana memulai? Nah, ini kayaknya tertarik, sangat menarik sekali dari apa yang ditawarkan peluang Royal Key. Selanjutnya apa yang harus saya lakukan, teman-teman? Nah, nanti hubungi siapa yang mengundang teman-teman, minta link afiliasinya ya untuk mendaftar, karena kita nggak bisa daftar kalau nggak ada link afiliasi, teman-teman ya. Nah, selanjutnya download aplikasi Royal Q yang tersedia di aplikasi di Store ya. Di iOS dengan Play Store. Kembali dulu, Pak. Kembali dulu. Oke, jadi tinggal download. Setelah itu download Binance-nya, teman-teman. Atau download hobinya. Setelah di-download tersebut, selanjutnya teman-teman sudah bisa melakukan trading. Tinggal lakukan deposit di Binance-nya, aktifkan robotnya, langsung bisa berjalan saat itu juga, teman-teman ya. Tidak perlu harus menunggu besok baru ada profit, tapi ketika market sudah menyentuh dari take profit yang kita pasang, langsung profit saat itu juga, teman-teman. Oke, selanjutnya. Nah, saatnya teman-teman mengambil keuntungan dari market kripto terbesar di dunia, yaitu di Binance, teman-teman. Semua informasi Royal Key yang saya jelaskan tadi, teman-teman bisa cek di sini. Di www.royalkeybot.info ya, teman-teman. Di sana lengkap penjelasannya. Oke, selanjutnya. Oke, kemudian saat ini teman-teman, kita dari tim support system Royal Key Indonesia telah menyiapkan salah satu aplikasi Android di Android untuk membantu teman-teman membantu semua informasi Royal Key ada di sana, teman-teman. Tentang bagaimana cara API bending, bagaimana cara menyambungkan aplikasi Royal Q dengan Binance-nya, semuanya ada di sana.
sehingga teman-teman akan lebih mudah dalam menjalankan bisnis Royal Q-nya. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya teman-teman, jadi seperti yang bisa saya sharingkan buat teman-teman semua, karena waktu kita sangat terbatas, jadi teman-teman silahkan nanti kita akan buka sesi tanya jawab, karena mungkin apa yang saya jelaskan tadi masih ada yang kurang jelas, masih ada yang belum atau mungkin ada yang terlambat masuk. Silahkan teman-teman nanti bisa bertanya, kita akan buka sesi tanya jawabnya ya teman-teman. Oke, terima kasih banyak atas waktunya, terima kasih sudah mendengarkan sharing kita malam hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan mudah-mudahan ini adalah jalan dari doa teman-teman untuk merubah kehidupannya yang tadinya sedang kurang baik. 5 bulan, 3 bulan ke depan, insya Allah bisa berubah lewat Royal Q-nya. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Silakan Ibu Istia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mirwan untuk penjelasannya ya terkait Royal Q ini. Nah, ini hari ini sudah ada 430 peserta. Mudah-mudahan tadi penjelasannya sangat mencerahkan ya, supaya teman-teman juga paham kenapa kita bisa menghasilkan, ada yang sudah menghasilkan ribuan dolar, bahkan jutaan dolar sekali. Sudah ada yang tembus ya $1 juta pertamanya dari Royal Q ya, wah luar biasa ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Jadi saya persilahkan untuk Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, boleh di kolom chatting, ataupun juga boleh bertanya secara langsung. Nah, untuk membuka pertanyaan malam hari ini, saya akan berikan kesempatan untuk yang sudah raise hand. Mari kita lihat sudah ada siapa yang raise hand. Ini ada Muawa. Silahkan Ibu Muawa jika ingin bertanya. Halo, selamat malam. Oke, Bu Muawa, kalau tidak ada, saya coba lihat di kolom komentar apakah sudah ada yang bertanya. Nah, ini mumpung hari ini kita ada Pak Mirwan nih, mari kita belajar bareng ya. Jadi kalau ada yang mau bertanya, boleh langsung raise hand saja atau juga boleh di kolom komentar ya. Ini ada Nanas Lutfi, silahkan Pak Nanas jika ingin bertanya, saya sudah ask to unmute. Mikrofonnya silahkan dinyalakan dulu. Halo? Ya. Halo. Oh, ini Bu Muawa sudah ya. Halo, selamat malam Ibu. Iya. Dari mana Bu asalnya Bu? Dari Banyuwangi. Oh, dari Oh, Banyuwangi. siap Ibu. Ya. Silahkan Ibu, mau bertanya apa Bu? Ini saya masih belum join, cuma ya persiapan gitu. Jadi masih masih mendownload aplikasinya saja. Jadi mau tanya. Nah, silakan Ibu mau bertanya apa? Ya, Kak enak ya. Ya, insya Allah ya sudah mulai mengerti alurnya gitu. Ya. Oh, siap. Oh, sudah Jadi mau mengerti. bertanya apa Bu? Udah? Ya, sudah agak mengerti alurnya. Jadi Alhamdulillah. sudah mungkin ada 4 kali mengikuti meeting ini. Luar biasa Bu Muawa ya. Iya. Kita tunggu ya Bu ya. Jadi sudah lagi mau registrasi ya, lagi tahapan mau registrasi ya. Iya, masih persiapan gitu. Ya, nanti Ibu akan nanti Ibu Muawa akan lebih mudah, nanti bisa dipandu sama pengundangnya nanti Ibu ya, bagaimana cara untuk registernya, bagaimana cara depositnya, nanti dipandu langsung sama pengundang Ibu Muawiyah. Oke, mungkin yang lain ada pertanyaan, silakan. Oke, terima kasih Bu Muawa. Oke, sekarang saya akan berikan kesempatan untuk mungkin Dai Kusuma, silakan Pak Dai Kusuma. Halo Pak Dai, atau yang di kolom komentar juga boleh, jika ada yang mau bertanya. Pak Dai Kusuma silakan. Atau Pak Suyono silakan. Bapak Bayu Nugraha, ini banyak yang raise hand, silakan saya berikan kesempatan. Ini ada Hans, silakan Hans.
Ya, silakan ya. Saya sudah ask to unmute. Ya, silakan. Ya, halo, selamat malam Hans. Ya, malam Dari mana? dari Pontianak. Oh, siap dari Oh, Pontianak ya. siap, Silakan siap. untuk pertanyaannya. Mau tanya, selama ini Royal Key pernah nggak terjadi case error trading gitu, atau sistem down, atau maintenance dan sebagainya, sehingga bukannya cuan tapi malah rugi? Oke. Oke. Terima kasih. Ada lagi pertanyaannya mungkin? Atau itu saja? Halo? Oh, Ya, itu aja mungkin oke, pertanyaan. itu aja ya. Oke, silahkan Pak. Mungkin langsung dijawab saja. Oke, terima kasih Pak Hats ya dari Pontianak. Ya. Nah, sebenarnya betul sekali ini pertanyaan yang menarik, pertanyaan yang sangat bagus sekali kalau menurut saya ya. Karena dalam memilih sebuah robot, yang utama kita harus memilih dulu robot ini rentan error nggak atau seperti apa ya gitu kan. Nah, yang menarik dari Royal Q-nya ini, saya belum pernah menemukan dia error dalam hal menjual, belum pernah saya temukan. Paling errornya di saat dia sedang melakukan update ya, ada menu baru tambahan, menu baru tambahan, dia lakukan maintenance karena ada menu yang ingin dimasukkan lagi seperti itu. Paling seperti itu yang saya temukan selama ini ya, selama saya gunakan. Tetapi tidak pernah ada error bilang nanti menjualnya rugi ya, errornya jual sehingga jualnya rugi, belum pernah saya temukan di Royal Q. Saya belum tahu kalau di aplikasi yang lain. Nah, inilah yang memang harus kita perhatikan teman-teman, karena apa namanya, sebuah aplikasi itu memang yang kita khawatirkan adalah error-errornya itu teman-teman. Oke, itu kalau yang saya lihat ya Pak Hans ya, selama ini errornya paling maintenance-nya adalah di saat dia memasukkan sebuah menu baru tambahan gitu Pak. Silakan Ibu Istia. Oke, mungkin sudah cukup menjawab ya untuk Pak Hans. Kemudian saya akan berikan kesempatan untuk Pak Bayu Nugraha. Tadi Pak Bayu sudah nyalakan videonya. Silakan Pak Bayu. Oke, mungkin Pak Suyono. Silakan Pak Suyono. Sudah unmute ya. Silakan kalau mau bertanya secara langsung. Pak Suyono atau ya. Halo Pak. Selamat malam Pak Suyono. Ya, malam. Oke, selamat malam. Silakan Pak Suyono, dari mana? Ini dari Cepu. Oke Pak, apa yang mau ditanyakan Pak? Silakan. Mau nanya ini soal itu apa? Kan itu apa? Robotnya itu kan istilahnya sewa ya. Ya, Sewa. betul, Pak. Terus dalam waktu jangka 1 tahun, apakah untuk selanjutnya itu harus itu apa namanya kita update lagi atau gimana ya? Ya, betul Pak. Betul Pak. Jadi sewanya per tahun. Jadi ketika sudah digunakan selama setahun, sudah bekerja dengan kita selama setahun ya. Selanjutnya kalau kita masih mau memakainya, berarti kita tinggal lanjutkan lagi Pak. Tinggal dilanjutkan lagi. Ya, terima kasih. Iya, Pak. Terima kasih Pak Suyono. Kemudian ini ada pertanyaan di kolom chatting, ada yang bertanya, ini direct message ke saya. Coba saya lihat dulu ya pertanyaannya. Dari Irwansyah, kalau di Royal Q itu kerugiannya apa saja ya saat kita trading? Gitu. Mungkin bisa bantu dijelaskan kali Pak Mirwan, sebetulnya kerugian yang mungkin akan dialami nih kalau kita trading menggunakan Royal Q. Oke, terima kasih. Jadi kalau menggunakan Royal Q ini selama dia digunakan sebenarnya itu sangat menarik, sangat bagus ya selama digunakan. Kalau kerugian yang kita dapatkan ketika kita tidak memakainya, itu yang pertama. Ketika kita menyewa robotnya, terus kita nggak menggunakannya, itu kita udah pasti rugi dari sewa robotnya, itu yang pertama. Tetapi kalau kita memakainya sebagai afiliasi, juga boleh, kita juga bisa untung dari program afiliasinya. Kalau memang misalnya contoh kan banyak teman-teman nih, wah saya menarik nih, saya tertarik dari bonus pasifnya saja lah, dari apa namanya robotnya bekerja saja, itu yang saya suka. Ada juga orang yang tertarik dari afiliasinya. Nah, yang pasti ketika kita tidak menjalankan afiliasi, kita juga tidak melakukan trading, hanya sewa robot, itu kerugiannya kita sewanya di sewa robotnya tadi. Nah, terus yang kedua adalah ketika kita tidak berbicara rugi di sini ya, tapi berbicara risiko.
Resiko adalah ketika terjadi floating, teman-teman. Ada dalam dunia kripto, dalam dunia trading itu tidak benar kalau tidak pernah floating, itu nggak benar. Itu pasti ada floating. Nah, kenapa kita menggunakan Royal Q? Karena kita ingin menghindari itu sebenarnya, teman-teman. Kita ingin menghindari daripada floating tersebut. Ya. Bagaimana cara menghindari floating? Yaitu dengan cara memakai secara money management. Jadi teman-teman harus perhatikan itu. Nanti bertanya kepada pengundangnya apa sih yang selalu ditekankan money management, bagaimana money management itu yang harus teman-teman harus perhatikan. Karena walaupun Royal Key teman-teman pakai modalnya besar, misalnya pun berapapun besar modalnya, tapi money management tidak digunakan, tetap akan terjadi floating. Tapi selama money managementnya bagus, maka teman-teman akan selalu cuan setiap hari secara konsisten. Kecil besarnya tergantung market. Tetapi ada konsisten yang kita cari, teman-teman. Oke, silakan. Oke, terima kasih Pak Mirwan ya. Jadi memang bukan trading namanya kalau tidak ada floating ya. Ya. Saya akan berikan kesempatan untuk Pak Martono. Silakan Pak Martono. Oke, silakan Pak. Silakan Pak. Tolong mic-nya dinyalakan dulu Pak. Tadi belum dinyalakan Pak. Silakan dinyalakan dulu mic-nya. Ya. Oke, silakan Pak Martono, pertanyaannya apa dan dari Terima mana? kasih, selamat malam semuanya. Untuk menjelaskan terkait dengan hasil yang tadi dipaparkan bahwa testimoni itu ada hasil. Itu hasil dari sementara saya yang baru pemula ini tahunya hasil itu adalah hasil trading. Tercatatnya di hasil trading. Sementara disampaikan bahwa V3, V berapa tadi disebutkan itu bisa mendapatkan sejumlah itu. Nah, bagaimana kalau kita sampai pada titik V3 tetapi tidak menjalankan trading? Karena income yang didapatkan dari Royal Key pertama adalah dari trading, yang kedua dari afiliasi. Nah, mohon penjelasan pencerahannya, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Martono. Silahkan Pak Mirwan nih, spesialis networker nih. Silahkan. Terima kasih Pak Martono ya, Pak Martono. Oke Pak. Jadi betul yang Bapak bilang bahwa di Royal Q itu memberikan dua sumber income. Yang pertama adalah income dari trading kita sendiri, ya. Terus yang kedua program dari affiliate-nya. Nah, jadi kalau mau menjalankan affiliate ya Pak ya, walaupun kita tidak trading sebenarnya, kita bisa menjalankan affiliate. Dari bonus affiliate bisa lagi dijadikan sebagai modal trading. Ya, dari bonus-bonus affiliate, kalau misalnya teman-teman yang masih kurang modalnya, ingin menambah modalnya lewat program affiliate, jalankan dulu di sana affiliate-nya. Terus modalnya dimasukkan sebagai modal trading. Nah, kalau teman-teman punya modal trading, ya, walaupun tidak dijalankan affiliate-nya, tetap robotnya akan bekerja dengan kita. Walaupun tidak jalankan affiliate ya, robot tradingnya tetap bisa bekerja. Yang penting ada modalnya. Tapi kalau dijalankan kedua-duanya, itu yang lebih maksimal. Ada modal tradingnya, ada affiliate-nya juga jalan, maka income-nya akan jadi double. Makanya teman-teman biasa bilang, salam cuan tumpah-tumpah, karena profitnya dari dua income tadi, teman-teman. Dari income tadi yang bisa menghasilkan. Jadi, walaupun Bapak misalnya sudah P3, tidak menjalankan trading, nggak apa-apa, jalankan affiliate-nya aja boleh, nggak masalah. Ya, itu Pak. Jadi ini sangat fleksibel, tergantung si kitanya ini. Mau memakai Royal Key-nya dalam hal apa. Mau trading tok saja boleh, mau gunakan sebagai affiliate juga boleh. Jadi sangat fleksibel. Ya, Oke, terima kasih. Maksud saya begini, bahwa hasil dari affiliate itu tercatat di aset kalau di Royal Key, Pak. Sementara kalau yang hasil trading itu kan tercatatnya di revenue. Betul. Nah, maksud saya tadi apabila kita V3 itu kan mendapatkan hasil dari afiliasi. Tetapi kok yang disampaikan tadi menurut saya adanya di revenue itu gitu loh. Jadi, hasil dari affiliate itu bisa masuk ke revenue enggak gitu maksudnya gitu. Oh gitu. Jadi gini Pak. Ya paham.
Jadi kalau memang terbagi dua Pak ya, terbagi dua. Iya. Kalau di revenue berarti detail hasil trading di sana. Hasil trading. Kalau di aset berarti Adanya detail dari iya. bonus afiliasi. Bonus afiliasi. Ya, jadi detailnya di situ Pak, di aset kita bisa cek. Ada di situ namanya reward detail ya. Di sampingnya revenue, ada reward detail. Di situ kita klik Pak. Nah, di situ akan muncul bonus-bonus affiliate-nya. Baik bonus affiliate, bonus sponsornya ya, referensinya ada, ataukah bonus sharing profit-nya. Semuanya ada di sana secara detail Pak. Oh, iya. Terima Nah, kasih klik. Pak. Ya, siap. Sama-sama Pak. Yuk. Terima kasih Pak Martono ya. Jadi silahkan semuanya tercatat di Royalki ya, baik dari afiliasi Ya. ataupun tradingnya, tidak usah khawatir ya. Siap. Oke, selanjutnya saya akan berikan kesempatan untuk Ibu Handayani. Silahkan Ibu, jika ingin bertanya. Saya sudah ask to unmute. Ya, silahkan Bu. Oke, selamat malam semuanya. Saya dari Lombok. Saya ini juga baru pertama mengikuti Zoom meeting ini, direkomendasi dari teman di Jogja. Yang ingin yang mengundang saya ini sudah menjelaskan juga bagaimana sistem di Royalki ini. Cuman saya ingin bertanya itu, ya, halo? Ya, silakan Pak. Silakan. Ya, oh lanjut. Oke. Berapa yang minimal kita modalkan untuk trading itu? Minimal. Oke, itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Baik Bu, terima kasih banyak. Saya jawab langsung ya Ibu Istia ya. Ya, silakan Pak Mirwan. Oke Bu, jadi berapa modal minimal ya? Jadi kalau modal minimal di Royalki sebenarnya memang semuanya tergantung kemampuan kita ya. Mau modal berapa tergantung kemampuan. Minimal modal $10 sudah bisa ya. Cuman hasilnya tentu tidak sama ketika modalnya agak sedikit besar. Kalau berbicara ideal, berapa ideal bagusnya untuk trading Royalki itu kalau saya melihat idealnya sekitar $300. Itu sudah ideal, Pak. Sudah oke untuk memulai begitu, untuk memulai. Tapi bukan berarti harus modal 300 karena modal $100, modal $50 juga bisa. Nah, cuman begini, ketika modal kita misalnya $50. Nah, di sini kan Royalki membelinya secara bertahap, Ibu. Jadi beli misalnya dulu $10, ketika market turun beli lagi $10, market turun beli lagi sekian dolar. Nah, ketika market masih turun masih mau membeli robotnya, tapi modal USDT kita sudah habis. Makanya di situ robotnya terjadi floating karena masih mau membeli, tidak bisa membeli lagi karena USDT-nya sudah habis. Jadi sebenarnya kalau menggunakan Royalki ini, semakin besar modalnya sebenarnya semakin bagus karena semakin banyak modal yang bisa dipakai membeli ketika harga robot. Dia menyerap harga lebih banyak di harga rendah. Gitu Bu. Saya rasa begitu ya, jawabannya Bu ya. Mudah-mudahan tercerahkan ya Bu Handayani ya. Halo Bu. Ya, maksud saya kalau misalnya itu kan saya kurang paham nih dengan dolar-dolar yang begitu. Kalau uang Indonesia itu, uang Indonesia tuh apa nominalnya? Oh, siap Bu. Jadi kalau dirupiahkan kan sekitar 14.300-an, 14.500. Jadi modal minimal itu sekitar 150.000 sudah bisa Bu dipakai trading sebenarnya. 150.000. 150.000 Indonesia. Ya, Indonesia. Kalau misalnya kalau misalnya saya untuk modal tradingnya 10 juta, 15 juta begitu. Bisa Bu, itu udah bagus. Itu udah bagus. Kalau modal 10 juta, 15 juta itu udah bagus. Oke. Lebih daripada itu juga lebih bagus. Semakin kan di sini sifatnya kita berdagang ya Bu ya, berdagang. Jadi sama halnya konsepnya pedagang. Ketika pedagang itu banyak modalnya, maka dia pun akan menguasai pasar. Dia akan menguasai market ketika modalnya banyak. Tapi bukan berarti harus nunggu modal besar. Modal berapapun sudah bisa digunakan. Ya, betul. Oke. Mudah-mudahan cukup menjawab ya Ibu ya. Ya, baik. Nah, setelah ini mungkin saya akan menghubungi pengundang saya, mungkin bagaimana caranya selanjutnya mendownload apa-apa yang harus. Oke, terima kasih. Saya dari Lombok. Sama-sama Ibu. Kami tunggu di Royalki Indonesia dan salam cuan tumpah-tumpah ya. Oke. Selanjutnya ini juga ada pertanyaan di kolom chatting. Sama sih pertanyaannya dari Dede, berapa deposit? Tadi sudah dijawab ya, bahwa sekali transaksi di Binance itu minimal $10. Jadi sebetulnya dengan modal minim bisa, tetapi kekurangannya tidak bisa martingale ya, tidak bisa melakukan pembelian di layer ke bawah. Sehingga
yang disarankan atau disuggestkan menurut Pak Mirwan tadi $300 ya, at least $300. minimum gitu ya. Ya. Mudah-mudahan ini bisa menjawab ya. Kemudian ini ada pertanyaan dari Rajpung. Halo, saya Chol Yongseng dari Tanah Abang, baru akan memulai Royal Q. Apakah Royal Q ini sudah diakui pemerintah? Terima kasih. Oke. Bisa dijawab mungkin Pak Mirwan, apakah Royal Q sudah diakui oleh Baik, pemerintah? terima Silakan. kasih. Terima kasih. Jadi kalau untuk Royal Q ini kan sebenarnya dia bukan entitas apa namanya pengumpulan dana ya. Jadi dia hanya sebagai alat saja sebenarnya. Dia hanya sebagai alat. Yang tadinya kita yang di marketplace kita yang harus tombol klik belinya kita, klik jualnya juga kita yang harus lakukan. Sekarang Royal Q yang bisa membantu kita sebagai alat. Jadi Royal Q ini sebenarnya kalau misalnya dia mengumpulkan dana memang harus wajib karena bahaya bisa dibawa kabur uang kita. Tapi kalau ini hanya sebagai betul-betul alat bantu yang kita bisa gunakan untuk melakukan aktivitas trading. Betul sekali setuju Pak Mirwan ya, bahwa Royal Q tidak pernah menghimpun dana. Kita adalah pure alat saja. Robot trading atau tools trading Alat, yang kita bisa akses ya, yang kita bisa alat akses bantu. alat bantu yang kita bisa akses di Play Store dan juga App Store. Jadi teman-teman rasanya tidak relate ya kalau ada izin ya, karena kita bukan bukan menghimpun dana gitu. Jadi mari kita bijak dalam memilih menginvestasikan dana kita ya. Jadi kalau yang dana tidak dipegang sendiri itu agak ngeri ya, sudah banyak cerita-ceritanya. Mudah-mudahan ya banyak sekali ya. Mudah-mudahan dengan kita selalu bikin Zoom edukasi seperti ini semakin orang melek ya bahwa keamanan modal adalah kunci nomor 1 ya, daripada dijanjikan bunga yang tinggi tapi keamanan modal kita menjadi taruhannya gitu ya. Betul. Oke, selanjutnya ini dari Mbak Tia. Mbak nitip pertanyaan ya, kalau di Royal Q itu nanti kalau kita pakai copy trade, terus koinnya kita yang pilih sendiri atau seperti apa ya? Terus misal kita masuk 1000 USD, nanti yang akan trading itu 100% 1000 USD-nya langsung habis atau bagaimana? Mungkin Pak Mirwan bisa bantu menjawab. Oke, jadi di Royal Q bisa trading secara manual ya. Bisa juga secara otomatis. Nah, kalau kita mau secara otomatis, lebih mudahnya tinggal copy trade. Follow saja kepada trader-trader. Nah, kalau kita follow trader, berarti yang setting tradernya, yang si punya copy trade, yang memilihkan koin juga adalah mereka yang pilihkan koin. Jadi kita tinggal siapkan modalnya, siapkan robotnya, siapkan modalnya, follow. Terus perhatikan tetap money management, Bu. Money management tetap diperhatikan. Jadi gunakan hanya 3 sampai dengan 5% dari modal. Nanti akan dijelaskan di meeting selanjutnya ya, di sharing selanjutnya mengenai teknisnya. Ya, mengenai teknis di basic training. Jadi sarannya learning by doing saja. Nanti Royal Q tidak selalu ya full support. Bisa langsung hubungi inviternya juga atau upline-upline di atasnya. Bahkan kita selalu mengadakan basic training rutin ya, dengan menghadirkan narasumber entah itu dari pemilik circle dan juga leader-leader lainnya. Jadi tidak usah khawatir ya Bapak dan Ibu sekalian, karena di Royal Q kita semua dibimbing sampai cuan gitu ya. Karena tugas kita memang membuat semua cuan pokoknya gitu ya Pak Mirwan ya. Betul Bu, betul sekali. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Rudi nih. Mungkin Pak Rudi ini lebih tertarik dengan affiliate-nya. Ini pertanyaannya bagus. Berapa sih maksimum penghasilan yang bisa didapatkan kalau hanya menjalankan affiliate-nya saja tanpa melakukan trading? Ayo Pak Mirwan mungkin bisa share yang sudah pilih mah. Berapa sih minimal gitu penghasilannya? Nah, kenapa kalau rame banget gitu Royal Q? Jadi ini menarik, pertanyaan menarik. Sepertinya pertanyaan ini sama seperti saya keinginannya waktu di awal ya. Karena saya tertarik dengan affiliate-nya. Jadi kalau untuk maksimal hasil sebenarnya nggak ada batasnya ya, semakin ini semakin besar karena dia semakin besar sumber income-nya tadi dari program dari bonus sponsornya tadi dengan bonus sharing profitnya. Nah kalau kita hanya sebagai gambaran saja ya teman-teman, dari beberapa teman kita yang kemarin V6, mereka mencapai V6 itu rata-rata dia bisa menghasilkan kurang lebih sekitar 100 juta bahkan sampai 500 juta dalam sehari. Itu potensinya ya, potensi yang bisa didapatkan. Ya kalau misalnya satu hari loh ya itu ya, Pak Mirwan, satu hari ya. Satu hari. Ya. Betul. Itu V6. Gitu kan? Kok bisa?
Nah, itu perlu Nah, dipelajari kalau lagi bisa, nanti ya. betul. Oke, itu kurang lebih kalau untuk penghasilan unlimited ya. Bahkan baru-baru ini di grup sudah ada yang share $1 juta pertamanya diraih dari Royal Q ya. Betul. Ada yang sudah sampai $1 juta. Wah, luar biasa ini. Betul. Mudah-mudahan kita semua bisa juga mencapai situ ya, Bapak dan Ibu ya. Amin, Tidak ada yang amin, tidak amin. mungkin ya. Karena memang kita sekarang sudah di eranya era kripto. Lalu ini ada pertanyaan lagi nih Pak nih dari apa nih? Saya Alter punya teman di Papua gitu, daerah Biak. Sinyal di sana masih tidak stabil, on off. Apakah memungkinkan nggak sih untuk ikut Royal Q? Ini gimana nih kalau sinyalnya jelek, on off itu menghambat proses trading nggak sih kalau sinyalnya tidak baik gitu? Ya, betul. Terima kasih, saya jawab ya Ibu Istia ya. Jadi memang dalam dalam situasi signal yang kurang bagus, sebenarnya yang dia ganggu adalah kita. Tapi ketika kita sudah aktifkan, robotnya sudah berjalan, walaupun handphone mati pun tetap berjalan karena kita masing-masing ada server ya, masing-masing ada server. Yang diganggu adalah kita, karena kita mau lihat profit, mau lihat ini ya terganggu lagi oleh jaringan, mau ikut Zoom terganggu lagi dengan jaringan. Tapi kalau setelah sudah dikoneksikan antara Royal Key dengan robotnya, walaupun mati robotnya, tidak ada internet sekalipun, dia tetap berjalan. Nanti ada internet tinggal hidupkan, oh sekian profit saya. Jadi nggak ada masalah kalau dalam hal menjalankan tradingnya ya. Tapi yang diganggu adalah kitanya, karena kita yang mau lihat profit nggak bisa karena terganggu dengan internet. Gitu Bu. Oke, mudah-mudahan menjawab ya. Lalu ini ada pertanyaan dari siapa nih? Dari Gustavo. Ini mungkin sudah jadi member, tapi nggak apa-apa. Coba kita ini aja juga buat teman-teman yang lain biar pada tahu. Mbak Istia, bagaimana ya kemarin akun di Royal Q saya kehabisan USDT mungkin ya untuk dana available yang untuk Vigas dan full fee itu loh. Terus saya top up lagi, tapi sekarang robot saya tidak melakukan apa-apa. Jangankan sell buy pun tidak. Itu kenapa ya gitu? Apakah kalau saldo itu kan tidak boleh di bawah 10 USDT kan? Dan ternyata sudah nol banget mungkin ya. Ini gimana nih? Mungkin bisa ditanyakan ke feedback kali ya? Atau gimana? Pak Mirwan ada pernah ngalamin? Oh ya, jadi dia habis ya ininya Pak, habis di asetnya tadi. Iya, asetnya kan harusnya tidak boleh di bawah $10 itu langsung top up lagi. Betul. Tapi kemudian katanya sudah nol. Betul. Nah, kalau nol, tinggal kita tambah saja, tinggal kita tambah asetnya tadi sebagai full, sebagai bensin, maka dia tetap akan berjalan. Cuman gini, terkait di bawahnya $2, kalau dia kan $10, kita selalu diberikan pemberitahuan. Ketika sudah kurang $10, ada notifikasi muncul kan, untuk menyuruh kita menambah asetnya kan. Nah, setelah $2, maka robotnya akan berhenti. Robotnya akan berhenti melakukan aktivitas ininya. Jadi jangan kurang dari $2. Tapi begini, saya pernah ada kejadian gini. Ketika saya profit, langsung besar profitnya, dan full fee-nya itu langsung minus. Bukan lagi nol ya, tapi minus. Jadinya minus 5. Minus 5. Nah, ketika minus 5, robotnya nggak jalan. Tinggal saya masukkan lagi, tambah ke sana, di aset, langsung dia berjalan. Adapun yang tidak berjalan, tinggal kita klik ini saja, klik start yang tidak berjalan tadi. Dia akan aktif lagi. Begitu. Oke, begitu ya. Mudah-mudahan cukup menjawab. Ini juga sebenarnya pertanyaannya agak bias sih. Maksudnya yang habis itu USDT modal tradingnya atau asetnya. Nah, ini juga. Itu sebenarnya bagus. Artinya robotnya profit. Iya. Oke, ini aku nggak tahu deh. Maksudnya yang habis USDT itu apa? Oke, saya akan beralih ke pertanyaan langsung. Ini ada Pak Denny sudah menyalakan video juga. Silakan Pak Denny. Ya, makasih. Sebelumnya kalau misalnya kita bicara tentang trading, kita pasti akan ngacu yang pertama buy sell floating. Soalnya saya pernah main forex sedikit ya. Iya. Nah, ini kan kalau dulu robot kan jarang ya. Kita lebih sering main manual ya. Dan betul. Nah, dari robot ini kita yang pertama kalau secara teknis kita mengambilnya dari grafik, histori grafik atau dari fundamental.
dari fundamental ya. Ya. Kan biasanya kalau histori grafik kita ngacu dari tahun sekian sampai sekian, kita kan akan dari robot ini dibuatnya dari mana? Apakah mengacu berdasarkan histori grafik atau dari fundamental? Karena setahu saya kalau fundamental itu kan berita ya, mungkin dari suatu negara ada ini itu, pasti kan akan fluktuatif ya pasti kan. Jadi kan kita nggak akan ada bisa tahu. Nah itu yang pertama. Jadi dari royalty ini dibuatnya berdasarkan histori grafik atau dari fundamental, itu yang pertama. Yang kedua dari royalty ini ada istilah cut loss nggak? Jadi kan misalnya kita kan ada aset nih untuk trading ya, dari robot. Ternyata kita kena floating nih, kita ternyata kita harapannya baik, pasti profitnya pasti harus naik kan, ternyata kita floating ini turun. Nah tadi kan ada istilah namanya manajemen, kebetulan saya pertengahan jadi kurang, nah, itu akan ada di 8 kali ya tadi informasinya ya Pak ya, 8 kali. Nah ketika nanti ternyata kondisinya aset kita nggak cukup nih 8 kali, apakah nanti full akan hilang atau bagaimana ya Pak? Nah, itu untuk Oke, itu ya jawab pertanyaannya ya. Ya, oke, silakan mungkin langsung dijawab. Cukup. Oke, pertanyaan yang menarik, yang bagus sekali. Terima kasih Pak. Siapa lagi namanya? Denny Pak. Pak Denny, terima kasih Pak Denny. Jadi gini, kalau saya melihat dari Royal Q-nya ini, dia tidak berdasar dari grafik dan fundamental, enggak. Karena kalau kita mau trading manual, harus itu dulu. Fundamental sama grafik harus paham di sana, baru bisa kita trading secara manual. Tapi di Royal Key, dia mengambil berdasarkan algoritma. Dia secara matematika Pak, dia secara martingale dan averaging tadi. Ya kan? Dia bekerjanya secara martingale sama averaging tadi. Jadi maksudnya averagingnya itu kan dia belinya bertahap dulu nih, beli bertahap, kemudian di bawahnya itu dia belikan dia lakukan secara averaging. Nah, bukan hanya 8 kali, mau sampai berapapun boleh. Tinggal kita siapkan ini robotnya secara hitungan kira-kira di koin ini bisa turun sampai 50% tidak? Ya, kalau rata-rata kripto kan jarang tuh dalam satu hari turun sampai 50%. Jadi kita tinggal siapkan dia penurunan, misalnya turun 1%, beli sekian dolar, turun lagi 2%, sekian dolar, turun lagi sekian persen, sekian dolar. Jadi kalau hitungan-hitungan secara keseluruhan, oh ini kayaknya tidak sampai dengan 50%. Nah kita berikanlah dia jarak. Turun satu beli satu, turun satu beli satu, turun 2 beli satu, turun 4 beli satu, misalnya itu bisa dilakukan seperti itu. Nah di situ belajar di settingan lagi di situ, di settingannya robotnya sebelum kita operasikan, karena dia bekerjanya itu tadi averaging sama martingale tadi. Karena robot tidak bisa menganalisa, market, nggak bisa melakukan itu. Dia bekerja secara algoritma hitungan matematika gitu. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua. Kalau cut loss itu tidak ada perintah cut loss di robotnya, nggak pernah ada perintah cut loss. Dia tidak melakukan cut loss, dia lebih baik menunggu daripada harus dia cut loss. Kecuali kalau orangnya mau cut loss boleh secara manual ya, mau saya cut loss saja lah ini daripada semakin dalam boleh. Tapi nggak ada perintah robotnya untuk melakukan cut loss. Nah di sini pentingnya tadi money management. Money management yang diperlukan, jangan menggunakan langsung membelikan semua uangnya, atau jangan sampai 50% uangnya dibelikan semua, tapi rata-rata dari pengalaman kami yang kami sharingkan ke teman-teman, itu rata-rata kita gunakan antara 3-5% dari modal kita. Itulah yang dilakukan sebagai first buy amount ataukah pembelian open buy ceritanya. Jadi misalnya kita punya modal $1.000, kita pakai 3% dari modal, berarti kita cukup pembeliannya hanya $30 saja, 3 koin, $10 per koin, cukup 3 koin saja kita gunakan. Nah, $30, jadi $970-nya ini, kalau $1.000 modalnya tadi ya, itu disiapkan untuk averaging-nya tadi ke bawah, martingale-nya tadi, averaging dan martingale-nya, ketika turun beli, gitu Pak. Berarti itu nanti itu akumulasi sampai dia baik kan, berarti kan kita ngambil selisih untuk sedikit sampai dengan nutupin floatingnya dia kan sebelumnya yang awal. Yes. Berarti kan? Yes. Oke. Betul. Boleh nanya lagi? Silakan Pak, silakan. Nah,
tadi kan seperti informasi dari Bapak ini untuk dia akan berdasarkan hitungan algoritma ya Pak ya. Nah, Yes. Untuk titik masuk awal nih kita mau masuk untuk buy sell itu di mana ya Pak? Apakah kita hitung secara otomatis dia langsung masuk atau gimana ya Pak? Kita setting dulu Pak di awal. Kita setting di awal dulu Pak. Halo, Halo. Pak Mirwan. Oke, jadi tadi sudah cukup menjawab ya, Pak Denny. Gimana? Sebetulnya untuk pertanyaan teknis kita ada di hari Jumat ya Pak ya untuk basic training sebetulnya. Pak Denny sebelumnya udah join di Royal Q atau belum ya? Kalau Royal Key saya baru ini baru dengar ya. Karena kan dulu pernah tahun berapa ya 2012-an itu pernah main forex ya. Saya banyak di currency atau di gold ya biasanya dulu ya. Juga pernah namanya profit sama loss pasti udah pernah ngerasain gitu. Nah, karena kan dulu lebih sering lebih sering manual ya, karena kan dulu jarang yang namanya robot. Misalnya ada robot itu presentasi mengacu atau lossnya banyak jauh dulu, jadi orang-orang jarang percaya pakai robot gitu. Tahu-tahu dia nggak bisa ngambil keputusan kan, karena nama robot kan secara otomatis dia nggak bisa ngambil keputusan secara logik. Ternyata data fundamentalnya nggak sesuai, dia langsung jebret habis. Pernah ada teman sekitar 100 juta waktu MVP November Roll 1 detik hilang. Makanya kan di forex ya Pak ya? Ya, di itu forex. Di forex ya, karena kalau ini kan kita di kripto dan ini komoditas. Jadi kalaupun marketnya drop, kita masih pegang jumlah koinnya dan tidak berubah jumlah koinnya gitu. Jadi ketika market naik lagi, ya kita tetap punya jumlah koinnya. Jadi logikanya sama seperti tadi yang emas itu sudah dijelaskan oleh Pak Mirwan ya. Jadi kalau di Royal Q tidak ada istilah cut loss, memang tidak ada settingannya cut loss. Jadi sekalipun marketnya turun, kalau modal kita cukup, dia akan melakukan martingale, averaging down. Jadi terus gitu. Dan sebetulnya kalau Royal Q ini kan hanya tools trading, dia bisa diatur bagaimana kita inginkan gitu. Jadi kalau kita nanti sudah paham setiap tools yang ada di aplikasi ini, kita bisa setting sesuai dengan kemauan kita. Dan karena robot ini statis, sedangkan market dinamis, nah kita juga makanya di Royal Q ini tidak full automatic, jadi semi automatic. Kita bisa intervensi bahkan ketika tiba-tiba market crash, kita bisa intervensi dengan misalnya stop margin call, atau kemudian merubah layernya dari yang asalnya layernya cuma 5 jadi tambah, dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu sih Pak Denny. Jadi next time, Royal Q selalu ada basic training. Jadi kalau misalnya nanti Pak Denny sudah bergabung di Royal Q, nanti ketemu lagi dengan saya di hari Jumat ya Pak, kita belajar basic training dari pakar-pakar trader. Karena ini kan dulu, karena kebetulan ini kan baru ya buat saya ya. Dari makanya kan interesting lah, jadi interesting pengen tahu deh seperti apa sih gitu, karena kan dulu lebih sering manual kok ini ada yang baru seperti apa dalamannya. Jadi kan sebelum masuk sana kan kita pengen belajar dulu gitu. Of course. Thank you Pak Denny ya. Jadi memang Royal Q ini bisa dikatakan sebagai asisten trading kita gitu ya. Kita tunggu join di Royal Q dan silahkan hubungin fighternya Pak Denny ya. Terima kasih. Oke, saya akan beralih ke mungkin Pak Mirwan ada sedikit gangguan ya. Nanti saya coba bantu jawab sebisanya. Saya baca-baca dulu yang ada di pertanyaan-pertanyaan ini. Oke, saya pilih pertanyaan yang tidak teknik ya, karena yang teknis itu nanti kita akan bahas di hari Jumat. Kita berikan kesempatan untuk teman-teman yang belum bertanya, yang belum bergabung di Royal Q supaya lebih paham lagi. Oke, ini menarik nih dari Pak Lukman. Bu Isti ya, di Telegram ada penawaran investasi yang mencatut nama Royal Q. Mohon setiap Zoom meeting Royal Q disampaikan bahwa Royal Q tidak ada jasa titip dana, trading, pengumpulan dana, investasi, dan sejenisnya. Jadi betul ya Bapak dan Ibu, saya ingin sampaikan bahwa Royal Q Indonesia tidak pernah melakukan penghimpunan dana
Jadi apabila ada penghimpunan dana mengatasnamakan Royal Q, itu jelas sekali bukan Royal Q. Karena Royal Q tidak ada titip dana dan kita pure trading dan semua modal dipegang oleh kita sendiri di account Binance kita dan hanya kita yang punya akses, bahkan Royal Q pun tidak punya akses terhadap uang kita yang ada di Binance. Jadi teman-teman mohon cermat lagi dalam memilih media investasi kita. Jadi kalau ada yang mengatasnamakan Royal Q itu sudah definitely bukan Royal Q Indonesia. Mohon cermati itu karena ya itu tadi semakin tinggi pohon ya makanya selalu ada aja gitu ya yang berusaha untuk memanfaatkan keviralannya Royal Q Indonesia. Nah mungkin karena Pak Mirwan juga mungkin ada sedikit gangguan, tidak bisa balik lagi ke Zoom karena waktu juga sudah jam 9, mungkin malam hari ini kita akhiri saja untuk Zoom kita malam hari ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian sudah mulai tercerahkan apa itu Royal Q dan saran saya yang belum bergabung silahkan segera bergabung dengan Royal Q. Kenapa? Karena menurut saya ini adalah salah satu terobosan bot trading kripto yang paling terbaik ya. Maksudnya kita memiliki keamanan dana, itu tadi karena dana 100% kita pegang sendiri dan ada di Binance. Lalu kedua, Royal Q bisa diatur dan sesuai dengan keinginan kita. Jadi robot bekerja 100% atas kehendak kita. Bahkan Royal Q ini kerennya lagi bisa dipakai oleh orang yang awam trading sampai yang sudah jago trading. Jadi yang sudah jago trading dia bisa setting sendiri secara manual dan yang belum jago trading seperti saya pribadi dan mungkin juga emak-emak atau ibu-ibu lainnya di luar sana yang tidak mau repot, kita ikut saja copy trade atau circle karena di situ di Royal Q ada puluhan bahkan mungkin ratusan ya circle dari para master trader yang sudah menghasilkan puluhan ribu % profit yang sudah dilakukan selama di trading di Royal Q ya. Jadi Bapak dan Ibu jangan tunggu lama lagi, segera hubungi para inviternya masing-masing dan bergabung di Royal Q Indonesia dan cuan tumpah-tumpah. Saya Istia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak pertanyaan yang belum terjawab. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Thank you, thank you. Yeah.